Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatun Rasyana dari kelompok 1. Di pertemuan kelima ini, mata kuliah tafsir Al-Quran Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tokoh Muhammad Abduh. Dari tokoh tersebut, saya akan memaparkan mengenai biografi, pemikiran pembaharuan Islam, dan contoh penafsiran dari Muhammad Abduh. Langsung saja mengenai biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama panjang atau nama lengkapnya itu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan dari keluarga petani, yaitu pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah. Muhammad Abduh dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Mesir. Muhammad Abduh itu terkenal sebagai seorang sarjana, pendidik, mufti, alim, dan merupakan tokoh pembaharu Islam yang terkemuka dari Mesir. Nama ayah Abduh itu bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Ia itu mempunyai silsilah keturunan bangsa Turki. Sedangkan ibunya Abduh itu bernama Junainah. Menurut riwayat hidupnya itu, ibunya itu berasal dari bangsa Arab yang merupakan silsilah keturunannya sampai ke Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Abduh bin Hasan Khairullah menikah dengan ibu Junainah itu waktu merantau dari desa ke desa dan menetap di Mahalat Nasr sampai Muhammad Abduh lahir dan beranjak dewasa dalam lingkungan pedesaan yang merupakan di bawah asuhan ibu dan ayahnya yang tidak memiliki hubungan dengan pendidikan sekolah. Akan tetapi orang tuanya Abduh itu memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Selain itu, orang tua Abduh itu sangat dikenal sebagai orang yang terhormat, yang suka memberi pertolongan atau yang suka menolong. Meskipun bukan dari keluarga orang kaya, ayahnya Abduh itu mampu mendatangkan guru ngaji ke rumahnya. Muhammad Abduh menyelesaikan hafalan Al-Quran itu pada usia 12 tahun. Dan saat usia ke-13 tahun, Abduh memutuskan untuk belajar di Masjid Akademi Ahmadi di kota provinsi Tanta, yaitu kota asal ibunya. Namun, karena sistem pendidikan di sana dianggap kaku, itu membuat Abduh memutuskan untuk kembali ke desa asalnya, yaitu di Mahalat Nasr. Kemudian Abduh itu menjadi petani seperti ayahnya. Memasuki usia 16 tahun, Muhammad Abduh memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, pada usia 17 tahun, Muhammad Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, yaitu pada tahun 1866. Di Al-Azhar, ia masih melanjutkan jalan sufinya yang merupakan turunan dari pamannya. Pamannya itu bernama Darwis yang merupakan seorang sufi. Darwis ini menganut tarekoh Madaniyah, sebuah tarekoh yang aktif dalam pergerakan
revitalisasi dan reformasi Islam. Dari situlah muncul benih-benih reformasi dalam pemikiran Muhammad Abduh. Kemudian mengenai pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Abduh. Beliau merupakan seorang pelopor reformasi dan pembaharuan dalam pemikiran Islam di Mesir. Ide-ide yang begitu cemerlang meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Muhammad Abduh itu merupakan pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern dan juga menyebarkannya kepada masyarakat. Dalam melakukan perbaikan, Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi atau cara yang serupa. Ya, seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan gratis. Akan tetapi, ini dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat Islam tersendiri. Dari melalui pendidikan, pembelajaran, dan perbaikan akhlak. Ini juga merupakan membentuk masyarakat yang berbudaya dan berpikir yang nantinya bisa melakukan pembaharuan dalam agamanya. Dengan cara begitu, ini akan menimbulkan atau terciptanya rasa aman dan keteguhan dalam menjalankan agama Islam. Muhammad Abduh menilai bahwa cara ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih rumit. Akan tetapi, ini memberikan dampak perbaikan yang lebih besar dibanding melalui politik dan perubahan secara besar-besaran dalam mewujudkan suatu kebangkitan dan kemajuannya. Pembaharuan pemikiran yang dilakukan Muhammad Abduh ini bukanlah hanya sebuah penolakan secara satu persatu atau secara global terhadap pemikiran yang telah ada, yaitu pemikiran yang terdahulu. Pembaharuannya ini bukan juga hanya sebuah pemeliharaan terhadap pemikiran yang telah ada tersebut. Akan tetapi pembaharuan yang dilakukan ini merupakan usaha untuk memperbaiki, mengembangkan dan menjadikan intisari pemikiran yang telah ada tersebut agar disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun Muhammad Abduh ini tidak pernah berpikir apalagi berusaha untuk mengambil alih secara utuh segala yang datang dari dunia barat. Dari penjelasan di atas mengenai pemikiran pembaruan Islam, Muhammad Abduh itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pembaharuan bidang keagamaan. Dari pembaruan bidang keagamaan, Abduh itu mengatakan untuk memulai pembaruan ini kita perlu kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya, ya seperti pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, untuk dituntut lebih selektif dalam menerapkan ajaran yang terdahulu, serta perlu ditetapkan kriteria khusus untuk memastikan teks atau nas mana saja yang otoritatif, sehingga ada analisis saksama atas teks yang perlu dibahas. Dan Muhammad Abduh itu merasa bahwa setiap teks kuno kecuali Al-Quran ini masih bisa dipertanyakan dan didiskusikan. Dari pendapat ulama harus dinilai dengan Al-Quran. Jika benar dan sesuai dengan Al-Quran, barulah ajarannya itu dapat digunakan. Namun pada zaman sahabat, sedikit demi sedikit juga bermunculan faham-faham atau aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, sehingga tidak sedikit umat Islam yang terpengaruh oleh faham atau aliran yang tidak sesuai dengan ajaran tersebut. Nah, keterpengaruhan itu berlanjut hingga sekarang dan membuat umat Islam ini mengalami kemunduran.
Selain munculnya faham atau aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab yang membawa umat Islam pada kemunduran yaitu faham jumud. Kedua itu mengenai bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dari zaman keemasan, Islam pada zaman klasik itu ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di negeri barat itu dikarenakan zaman kemajuan sekarang sedang dialami bangsa barat. Jika ingin diraih kembali kejayaannya, ya umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini muncul akibat dari pemikiran yang diproses oleh akal. Ilmu-ilmu pengetahuan modern itu banyak berasal dari hukum alam, yaitu natural laws. Dan ilmu pengetahuan modern ini tidak bertentangan dengan Islam yang sebelumnya. Hukum alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu juga yang berasal dari Allah. Karena keduanya ini berasal dari Allah, maka ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan pada hukum alam dan Islam sebenarnya itu berdasarkan pada wahyu, tidak bisa dan tidak mungkin bertentangan. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Islam. Pada zaman keemasan Islam, ilmu pengetahuan itu berkembang di bawah naungan pemerintah Islam yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, ya sehingga kita sebagai umat Islam harus mempergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, menuntut ilmu itu merupakan fardu atau wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis disebutkan mencari ilmu itu fardu wajib atas setiap orang muslim, yaitu dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian ilmu pengetahuan ini merupakan salah satu sebab-sebab kemajuan umat Islam di zaman klasik dan juga merupakan salah satu sebab kemajuan barat sekarang ini. Muhammad Abduh itu pernah mengatakan bahwa untuk mencapai kemajuannya yang hilang, umat Islam sekarang haruslah kembali mempelajari dan mementingkan soal mengenai ilmu pengetahuan. Maka dari itu, umat Islam harus terlebih dahulu dibebaskan dari faham jumud, taklid, kembali lagi berijtihad dan kembali kepada Islam yang murni. Ketiga yaitu mengenai bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan dari Muhammad Abduh itu, Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan karena jika bentuk khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai modal pemerintahannya, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan zaman. Ini merupakan atau mengandung makna bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh itu menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, Abduh itu mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat ini merupakan konsekuensi dari pendapatnya tentang kehendak kebebasan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Dan Muhammad Abduh itu tidak terlalu memaksakan untuk membentuk pemerintahan yang bagaimana yang harus diterapkan. Bentuk pemerintahan modern atau bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang khalifah seperti pada zaman klasik, Muhammad Abduh itu memiliki berpendirian bahwa pemerintahan itu tidak berdasarkan agama, akan tetapi pemerintahan harus memiliki tugas keagamaan untuk memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam pada umumnya.
Dengan kekuasaan politik, Muhammad Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak, yaitu umat Islam dan wewenang pemerintahan. Selanjutnya mengenai contoh penafsiran dari Muhammad Abduh. Dalam menafsirkan Al-Quran, Muhammad Abduh itu dikenal sebagai orang yang sangat rasionalis. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau merupakan seorang ulama sekaligus agitator politik ternama pada masa itu. Abduh mengkritik penafsiran-penafsiran klasik yang menurutnya itu terlalu bersifat akademis. Banyak istilah-istilah tata bahasa Arab, teori-teori usul dan ulumul Quran dalam tafsir klasik yang menurutnya Abduh itu tidak begitu penting dan dapat menimbun pesan-pesan pengetahuan dari Al-Quran itu tersendiri. Dengan rasionalitasnya, Abduh itu berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami secara akal manusia dengan bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh akal masyarakat modern. Ya, seperti ketika menafsirkan ayat ketiga dan keempat dari Quran surah Al-Fil. Kemudian ulama klasik menafsirkan lafal tayrun ababil dalam ayat tersebut dengan makna segerombolan burung yang membawa kerikil-kerikil kecil dari api neraka. Mengenai penafsiran seperti itu pasti sulit untuk diterima oleh akal masyarakat modern. Maka Abduh berusaha menafsirkan dengan bahasa yang lebih rasional, yaitu lafal fairun, yaitu lafal tairan ababil, yang dijelaskan oleh Abduh dengan makna segerombolan binatang sejenis lalat yang membawa virus penyakit. Lalat-lalat inilah yang menyerang Abraha beserta seluruh tentara gajahnya dengan virus yang dibawanya, ya, sehingga mereka hancur lantas virus penyakit yang dibawa oleh lalat-lalat tersebut. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila mengenai pemaparan saya terlalu cepat dan kurang paham atau kurang belum bisa menangkap dari pemaparan yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa diajukan untuk ditanyakan dan bisa didiskusikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.